Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Meskipun di dalam suasana apapun, seperti halnya suasana yang kita alami di negara kita harus semangat melawan corona, semangat untuk tetap belajar, lawan rasa malas yang kita miliki. Sekarang kita mulai kembali tentang pelajaran prakarya. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan dan manfaat sayuran. Kandungan manfaat sayuran yang akan kita bahas yang pertama yaitu sayur kangkung. Kangkung di Indonesia ini banyak kita temukan di mana-mana karena kangkung dapat tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis. Itu sebabnya kangkung banyak kita temukan di Indonesia. Kemudian kangkung ini variasinya ada dua. Yang pertama kangkung darat. Kangkung darat, bukan buaya darat. Kangkung darat biasanya kita sebut dengan kangkung cabut. Kemudian yang kedua jenisnya yaitu kangkung air. Biasanya kita sebut dengan kangkung potong. Kangkung ini selain rasanya enak, kangkung juga mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Kangkung kaya akan nutrisi, kemudian mengandung vitamin A yang sangat tinggi sebagai antioksidan, menangkal radikal bebas yang ada pada kornea mata kita. Kemudian mengandung beta karotin yang mana manfaatnya untuk menjaga mata kita agar tetap sehat. Yang kedua yaitu sayuran jagung. Jagung ini memiliki banyak serat. Serat ini fungsinya memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, mencegah sembelit, kemudian menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Selanjutnya, jagung ini kaya akan antioksidan. Antioksidan fungsinya agar kulit kita ini tetap awet muda, mencegah keriputnya kulit. Kemudian jagung juga kaya akan mineral, zat besi, magnesium, serta fosfor yang dibutuhkan untuk tulang. Kemudian jagung juga memiliki kandungan asam folat, yang mana asam folat ini baik untuk ibu hamil, agar janin yang dikandung oleh ibu hamil tidak kekurangan berat badan atau cacat lahir. Kemudian jagung juga mengandung karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat di jagung manis. Jagung manis, bukan ibu manis. Jagung manis membantu menjaga jantung agar tetap sehat. Kemudian yang ketiga yaitu sayuran wortel atau Daucus carota. Daucus carota mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng serta serat. Semua itu fungsinya untuk mengatasi sembelit, baik untuk nutrisi kulit kita, menjaga daya tahan tubuh, hipertensi, agar gigi kita tetap kuat, dan juga menurunkan risiko stroke dan juga kanker. Berwarna hijau cemerlang itu adalah bayam. Selain rasanya enak, biasanya dibuat sayur bening, disukai anak-anak, bayam itu ternyata mengandung flavonoid sebagai antioksidan dan juga anti kanker. Anti kanker ya, bukan kantong kering. Kalau kantong kering, obatnya
fulus. Tapi kalau kanker ini, mencegah kanker itu bisa menggunakan bayam karena mengandung flavonoid. Kemudian bayam juga mengandung vitamin K yang tinggi dan juga mineral seperti magnesium, seng, tembaga, dan juga fosfor untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang kuat, sehat, dan kuat. Kemudian mengandung juga vitamin K sebagai kesehatan otak dan juga sistem syaraf, membantu kecerdasan otak ya. Kemudian bayam juga kaya akan vitamin C seperti halnya kangkung tadi. Namun memang lebih banyak kangkung vitamin C-nya. Jadi bukan hanya buah-buahan yang mengandung vitamin C, tetapi sayuran seperti kangkung dan juga bayam itu mengandung vitamin C. Kemudian bayam juga mengandung karotenoid yang berfungsi untuk kecerdasan otak dan juga mata, menjaga agar mata tetap sehat. Setelah kita tahu tentang kandungan sayuran tadi, kandungan dan manfaatnya, selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah. Teknik pengolahan panas basah atau moist heat itu terdiri dari beberapa teknik juga. Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Teknik merebus pengolahan makanan di dalam cairan yang mendidih. Cairannya bisa menggunakan air, kaldu, atau juga susu. Yang kedua yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik merebus bahan pangan dengan cara menutup atau poaching ini caranya menutupi makanan yang sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Biasanya yang menggunakan teknik ini adalah buah, sayur, telur, dan juga ikan. Namun jangan terlalu lama, karena sayur yang direbus terlalu lama maka kandungan nutrisinya akan hilang dan warnanya juga akan lebih tua. Kemudian yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Cairannya sedikit, kurang lebih setengah dari sayuran yang akan kita masak. Tujuannya supaya cairan tersebut menyatu di dalam masakan kita dan aromanya lebih keluar. Tergantung selera masing-masing ya. Kemudian yang keempat, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Teknik stewing ini yang pertama dengan cara menumis bumbunya terlebih dahulu, ditumis-tumis, kemudian dilanjutkan dengan merebus airnya, diberikan air, direbus airnya, ditunggu sampai mendidih. Dan juga setelah mendidih apinya dikecilkan sampai aromanya keluar, sehingga makanannya sangat lezat untuk dinikmati. Kemudian yang selanjutnya teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus itu caranya memasak dengan uap air yang mendidih. Jadi makanan yang kita masak itu dimasak dengan uap airnya, bukan dengan airnya langsung. Nah, makanan dengan cara mengukus ini itu sangat baik. Nutrisinya dapat terjaga sangat baik, nilai gizinya bagus karena bahan makanannya tidak langsung bersentuhan dengan air. Selanjutnya teknik mendidih. Teknik mendidih, makanannya setelah mendidih kemudian apinya dikecilkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan. Contohnya rendang, seperti ini. Yang selanjutnya yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim ini menggunakan 2 buah
panci yang berbeda. Yang satu menggunakan panci yang berukuran besar, yang satu lagi menggunakan panci yang berukuran kecil. Itulah teknik pengolahan pangan dengan panas basah atau moist heat. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Dry heat cooking ini ada beberapa teknik lagi. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Makanan yang dikelola menggunakan deep frying ini cenderung menghilangkan nutrisi atau nilai gizi pada makanan. Namun, energi dan juga lemak pada makanan tidak hilang. Itulah sebabnya mengapa orang yang diet-diet itu lebih menghindari makanan dengan teknik ini. Karena mereka takut kalau lemaknya semakin menumpuk. Biasanya menggunakan teknik-teknik yang panas basah. Yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Jadi minyaknya hanya sedikit, kemudian dimasukkanlah makanan yang akan digoreng. Kemudian yang ketiga yaitu teknik menumis atau sauteina. Teknik menumis ini bumbunya ditumis, sayurnya ditumis di dalam api kecil. Kita tumis, jangan sampai gosong ya. Minyaknya juga biasanya sedikit. Kemudian yang keempat, teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang ini, makanan yang kita panggang ada di dalam oven. Jadi panasnya merata dari depan, belakang, kanan, kiri, semua merata karena ada di dalam oven. Hasilnya juga akan berbeda karena tidak menggunakan minyak. Kemudian yang terakhir yaitu teknik membakar atau grilling. Teknik membakar suhunya mencapai 292 derajat Celcius. Biasanya teknik ini menggunakan lempengan besi atau ada juga membakar langsung di atas bara api. Contohnya apa? Contohnya sate. Yang puasa-puasa, ayo jangan kebayang sate terus ya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengolahan pangan lainnya. Ada lainnya dengan cara menghaluskan, dengan cara mencampur, dengan cara menyaring atau memeras. Kemudian ada juga tidak dimasak. Itu caranya. Jadi sayuran bukan hanya yang dimasak, bisa juga untuk lalapan ya. Itu tadi semua teknik-teknik. Yang pertama tadi teknik pengolahan pangan dengan cara panas basah, yang kedua dengan cara panas kering, yang ketiga dengan cara lainnya. Ada menghaluskan, mencampur, menyaring, dan juga tidak dimasak. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran materi selanjutnya menyusul. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Tetap semangat, semangat, semangat. Lawan corona, basmi corona. Tetap di rumah. Dan juga lawan rasa malas. Kita tetap semangat belajar supaya tinggi prestasi kita, mencapai prestasi yang kita inginkan. Sekian dulu pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.